warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu, maaf mengganggu waktunya ya Pak, Bu. Kami ini dari mahasiswa Politeknik Husada Jakarta. Sore ini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak Ibu mengenai penyakit hipertensi pada lansia atau yang ibunya ada bolot. Ya, mengenai penyakit hipertensi pada lansia atau lanjut usia yang di atas usia 60 tahun. Perkenalkan, saya Andi Nurenda Wahyuni dan ini teman saya. Mohon maaf, saya tanya sebelumnya, Ibu namanya siapa? Namanya Iya, benar. Supena. Bu Supena. Umurnya berapa Ibu? Udah tahu kok. 72. Kesibukannya apa Ibu? Kesibukan sehari-hari apa Bu? Oh, rumah tangga. Kalau Bapak namanya siapa Pak? Ya biasa Indah ngambul. Indah Sumandi. Indah Sumandi. Usianya berapa Pak? 83. 83. Kesibukan sehari-hari Pak? Nganggur aja. Baik Pak. Suapin mau anak. Iya, sebelumnya kami akan menjelaskan tujuan dan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Iya. Bersedia, baik. Baik Ibu, jadi tujuan kedatangan kami di sini itu agar Ibu memahami dan mengetahui tentang hipertensi atau darah tinggi ya Bu, Pak. Jadi penyebabnya apa, gejalanya apa, makanan yang makan apa, serta dampak dari hipertensinya itu apa, dan juga pencegahan serta penanganannya itu bagaimana. Nah sebelumnya Ibu Bapak tahu nggak hipertensi itu apa? Enggak. Darah tinggi. Iya, nah betul Pak, darah tinggi. Nah, betul ya Bu ya. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, saya akan bagi brosur ya, bisa dilihat. Nah, jadi seperti yang Ibu lihat di brosur tersebut, hipertensi itu suatu peningkatan tekanan darah yang nilai normal atasnya itu lebih dari 140, terus nilai bawahnya itu 90 mm hektogram ya Bu ya. Itulah sebabnya hipertensi dijuluki pembunuh dunia gitu ya Bu ya. Terus kalau misalkan hipertensi itu bisa menimbulkan penyakit komplikasi ya Pak Bu, kayak seperti bisa stroke itu ya. Terus jantung koroner, gagal ginjal. Nah komplikasi ini seringkali menyebabkan kematian gitu ya, jadi harus hati-hati ya. Walaupun istilahnya sepele, hipertensi, tekanan darah tinggi kayak gitu aja ya. Ibu udah tahu belum penyebabnya itu apa, hipertensi? Bapak udah tahu? Tahu. Oh ya. Baik, saya jelaskan ya. Jadi hipertensi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik atau golongan usia, kebiasaan hidup, misalnya konsumsi garam terlalu dan makanan tinggi lemak, stres, kurang olahraga dan juga rokok. Selain itu, hipertensi juga bisa disebabkan karena adanya gangguan pembuluh darah dan penyakit ginjal. Bisa dipahami bisa Bu. Nah sekarang saya akan menjelaskan gejala atau tanda-tanda hipertensi. Gejalanya apa saja? Yang seperti sakit kepala, pusingnya itu di kepala bagian belakang, terutama bila bangun tidur. Terus rasa berat di tengkuk atau leher. Kadang-kadang juga iya Pak. Iya. Terus emosi yang nggak stabil dan kadang-kadang suka tersinggung. Terus kadang telinga berdengung. Terus kayak Ibu tadi bilang susah tidur ya, terus mata berkunang-kunang. Kadang juga ada rasa mual sama muntah juga. Yang Ibu rasakan sekarang ada keluhan yang Bapak Ibu rasa seperti tadi dijelaskan tidak Bu? Kayak ada pusing, nyeri leher, emosi, ada Sakit dieta belum. sakit leher. Nah itu bisa jadi Bu penyebab hipertensi. Saya nanya
aja. Iya. Berarti ibu ada riwayat darah tinggi sebelumnya. Terakhir dicek tensinya tinggi tuh bu. Tensi tinggi apa normal? Tidak. Jadi kita mencuci. Bilang tadi time juga ini. Buat praktek kakak. Buat praktek kakak. Dikumpulin pak. Giling-giling bisa nggak ini? Tinggi bu 160 per 100. Mantap, adab malu lu. Jarang minum obat ya? Jarang. Sering rutin kontrol? Salam. Oh, herbal. Eta kalau Daun salam, bonteng terus eta. belimbing. Bonteng lu banget. Balik. Buat ini belalainya. Ini mainan ini. Lalai itu hidung. Apa bibir goreng ya? Ini mati ya? Sono ya, Ji? Iyalah pasti. Enak di sunat tuh. 150 per 100. Tinggi-tinggi. Tinggi ya, Bu? Wah, Satu lima lima gitu. oh iya. Iya, enak-enaknya gitu. Enak ya, turun tapi ini mah ya. 155 enak. Tapi ini kan tensinya seperti pada tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara pencegahan hipertensinya ini. Bapak harus tidur cukup, kurangi makanan yang lemak, terus tinggi garam. Jadi kalau makan tuh yang Iya, bukan kalau garam. enak ya Bu. Saya kalau kurang garam kan nggak enak. Ya. Sedikit-sedikit ya dikurangin. Kalau standar total semua kan gak bakalan bisa. Ya sedikit-sedikit setidaknya mengurangi perlahan. Oh, jarang sare teh apa? Tak, jarang sare tibrak. Orang tidurnya di sini, nggak bisa kakinya nggak bisa. Sakit ya. Jadi tidurnya nggak kuat. Bincang-bincang gitu. Karena bangun, bangun. Jadi yang beda jadinya dapat berapa ya Bang? Ya 160 ya. kan ini kan jelas pola tidurnya berantakan ya Pak. Hindari dari luar aja. Jadi akan kembali seperti normal, nanti pola tidurnya normal, makanan yang dihindari yang berlemak, tinggi garam itu kan secara otomatis turun jadi normal. Ini mah turun berat ya 120. Yang jaga dari KB. Oh iya. Saya tadi, kami baik kepada kita, baliknya pergi. Nah kalau diperhatikan keseimbangan gizinya, terus rutin nih tensi dicek dikontrol ke bidan atau ke kita ya yang penting makanannya ini ya Bu ya diperhatikan sama perbanyak olahraga. Bapak Ibu bisa dipahami? Nah sekarang Ibu sama Bapak bagaimana sih cara pengobatannya? Kalau misalkan Ibu sama Bapak kan udah tahu hipertensi ya, udah tahu darah tinggi ya Bu ya kan. Caranya itu dengan minum obat secara rutin. Biasanya minum obat tensi enggak? Ibu sama Bapak? Jarang ya. Nah kalau misalkan udah tahu darah tinggi biasanya itu harus rutin minum obatnya gitu ya. Kalau misalkan obat itu tidak untuk menghilangkan herbal ya. Daun salam, timun yang gampang ya.
kalau obat hipertensi itu tidak ada yang menyembuhkan ya Bu ya, tapi untuk mengontrol. Jadi biar tekanan darahnya itu nggak selalu tinggi gitu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ibu sama bapak minum obat teratur, tekanan darahnya juga akan kembali normal bisa gitu. Yang penting teratur aja ya. Baik, Ibu sudah tahu belum makanan apa saja yang dianjurkan dan dilarang untuk menderita hipertensi? Nggak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba Baik, saya dijelasin ya. jelaskan ya. Makanan yang dianjurkan itu misalnya sayuran dan buah tawar, itu yang nggak manis ya. Margarin tanpa garam, lalu kacang-kacangan, beras kentang ubi. Nah, untuk makanan yang dipantang itu misalnya jeroan, gorengan, terus semua makanan yang pengolahannya diberi garam natrium, itu nggak boleh yang terlalu banyak garam, seperti dendeng, ambon, ikan asin, Boros. telur asin, lalu asinan sayur, asinan buah, kecap, saus tomat seperti itu. Udah paham ya Bu ya, udah mulai ini ya Pak. Ada yang mau ditanya makanan apa yang harus dihindari? Makanan apa? Asin jelas, nggak Nggak boleh boleh ya. ya, kalau asin. Apalagi ikan asin jangan jangan sama sekali ya. Apalagi makannya. enak ya. Apalagi terasi Bu, terasi juga nggak boleh. Cuma makan sambal nggak? Enggak. Nggak. Terasi juga nggak kan ya? Hah? Terasi. Ya. Jadi mulai saat ini dibatasi ya Pak Bu konsumsinya untuk menjaga kesehatan agar tetap stabil tekanan darahnya. Baik Ibu, saya kira cukup. Ada sudah menyampaikan materi tentang hipertensi ini. Pada kesempatan hari ini, apakah Ibu Bapak yang bertanya? Nggak ada yang ditanya. Ya, nggak bisa. Dari penjelasan kami tadi, apakah Pak Bapak sudah tahu bisa dijawab? Darah tinggi. Hipertensi itu apa? Hipertensi itu apa Pak Bu? Darah tinggi. Darah tinggi, berarti udah tahu ya. Terus untuk pencegahannya bagaimana Pak Bu? Pencegahan Oh, Pak, hipertensi. Kurangin apa yang harus dipanggang dari segi makanan apa Pak? Tadi yang sudah dijelaskan. Sudah jelaskan. Apa nggak tahu pantang, cuma sedikit aja makan Iya, Yang asin ya, Pak. yang asin dihindari ya. sedikit Iya, gitu. yang berlemak Kalau tadi. udah tahu darah tinggi mah gitu. Iya. Sama minum obat kontrol ini yang rutin ya Bu, obat tensi. Kalau udah tahu darah tinggi ya, kan biar mengontrol ini nilai normalnya nanti. Intinya pola makannya dijaga, minum obatnya rutin, istirahat cukup, itu tensi akan normal lagi. Ya Bu, Pak. Iya, iya. Iya. Karena kita sare. Iya. Baik. Jam 3 kan nggak mau tidur lagi pagi-pagi. Iya, itu kurang tidur. Memang kalau udah usia lanjut kan jam tidurnya pun berkurang. Iya. Iya. Jadi susah Terbangun, istirahat. terbangun. Kadang-kadang jam 1 bangun nggak bisa tidur lagi. Itu saya Pak. Gitu. Biasanya pusing nggak kalau udah susah tidur? Iya, kalau sudah tidur emang suka pusing. Pusing ya, sakit ya? Iya. Terasa koma ya emang. Betul. Sakit. Iya, karena tensinya juga tadi tinggi kan, 150. Memang biasanya 155. 155. Oh, ini hampir turun 5. Mana dia 155. Jadi harus rutin. 140 udah. Bilang udah. Nah, ini kan udah tensi Oh, nih, lihat air tinggi. gitu. Rutin hindari makanan sampai minum obat rutin. Walaupun nggak minum obat tapi kayak Jangan minum baru banget atau sudah. apa lebih ke obat kurang herbal minum obat. kayak timun tadi kan ya Pak Bu. Terus jus belimbing. Bimbing mau komo jarang ya. Jarang. Kok masuk aku dengan Nah, daun dan salam. salam bisa. Daun salam, timun, sudah komo. Iya, iya itu Pak. Pete yang bagus mau pete. Buat Paling nafsu bagus makan itu. itu. Ah, paling bagus pete yang nurunin darah. Iya. Benar. Baik Ibu Bapak, jika tidak ada pertanyaan ya, kami harap Ibu dan Bapak mengerti tentang apa yang kami sampaikan. Semoga wawancara hari ini bermanfaat bagi Ibu dan Bapak. Amin. Kita tetap menjaga kesehatan. Amin. Baiklah, acara hari ini kami tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
kayak ngomong.